Dan cermin ini kelihatan kalau kusam. Jadi kelihatan kalau sudah lama sekali nggak dibersihkan. Nah, iseng-iseng Lili sambil ngaca, sambil nunggu ibunya yang ada di toilet, dia sambil bersihkan itu cermin. Ternyata pas waktu dia bersihin cermin ini, di belakang itu ada bayangan perempuan yang lewat. Pada saat lift ini turun, tiba-tiba dari arah sebelah kiri, Lili itu dengar ada yang manggil namanya. Lili, Lili. Tiba-tiba ibunya ini bangun dalam keadaan yang masih berbusa mulutnya, menatap tajam ke arah Lili, dan juga si perempuan ini yang tadi sudah mati dengan kondisi urat nadi yang sudah diiris, dia bangun dengan tatapan mata yang tajam menuju ke arah Lili. Akhirnya dua orang ini menghampiri Lili. Perempuan ini bilang, kalau aku sama anakku mati, kamu juga harus mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Lili, yang asalnya dari Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang akan kami ceritakan kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ibu Lili. Ibu Lili saat ini tinggal di sebuah kecamatan Purwodadi yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Dan beliau cerita tentang kejadian yang pernah beliau alami di sekitaran tahun 2012. Jadi di tahun 2012 itu Bu Lili ini mau melahirkan anak keempatnya. Dan pada waktu itu anak keempatnya ini akan melalui persalinan secara sesar. Jadi ceritanya 2 hari setelah Bu Lili ini ulang tahun, diantarlah Bu Lili bersama ibu dan juga suaminya menuju ke sebuah rumah sakit yang ada di Pasuruan. Kita nggak akan sebut nama rumah sakitnya apa, karena disinilah nanti terjadi sebuah kejadian yang sampai dialami oleh Bu Lili beberapa hari kemudian. Singkat cerita, ketika Bu Lili dan keluarga sampai di rumah sakit ini, suaminya langsung kembali lagi ke Purwodadi, kembali ke rumahnya karena untuk ngurusi 3 orang anaknya ini. Jadi selama Bu Lili ada di rumah sakit, suaminya ini pulang pergi dari Purwodadi menuju ke kota Pasuruan. Jadi di situ Bu Lili dibantu oleh teman desanya. Ada salah satu kader desa yang mengurusi administrasi di sana. Begitu Bu Lili sampai di sana, dilakukanlah sebuah anestesi. Setelah itu akhirnya Bu Lili pun dipersiapkan di sebuah tempat dan jadwal operasi sesar ini akan berlangsung di sekitaran jam 9 pagi.
Nah, singkat cerita, setelah operasi sesar ini berjalan lancar, sukses, dan alhamdulillah anak Bu Lili ini pun lahir dengan keadaan sehat walafiat. Jadi waktu itu bayi Bu Lili yang baru lahir ini ditempatkan di ruang inkubator. Nah, selama bayi Bu Lili ada di sana, Bu Lili ditemani ibunya dan juga Mbak Nur ini kader desa yang ngurus administrasi semuanya. Singkat cerita, setelah beberapa hari Bu Lili ada di sana dan sudah waktunya pulang, Bu Lili pun mulai bersiap-siap. Jadi Lili mulai siap-siap, barang-barang ini mulai dikemas, dan waktu itu Mbak Nur yang biasa membantu administrasi ini turun lebih dulu untuk mengurus administrasinya di sana. Jadi waktu itu Lili ditemani ibunya. Sekitar jam 10 pagi, Lili dan ibunya turun menuju ke ruang bayi. Di sanalah dia mau ngambil bayinya, ternyata suster ini keluar, perawat keluar dan menyatakan, "Maaf Bu, ini bayinya mau kami mandikan dulu. Ditunggu sekitar 15 menit ya." "Oh ya sudah Sus, saya tinggal jalan-jalan dulu." Nah, setelah itu akhirnya Lili dan ibunya jalan-jalan lebih dulu. Dia jalan-jalan di lorong-lorong, dan di samping ruangan bayi itu ada sebuah toilet, karena waktu itu ibunya Lili ini minta untuk buang air kecil. Dia bilang ke Lili, "Li, ayo ibu mau pipis dulu." Diantarkanlah di sebuah toilet. Ternyata di toilet ini ada seorang cleaning service yang lagi membersihkan toilet. Mungkin waktu itu ibunya merasa nggak nyaman atau sungkan karena toilet masih dibersihkan. Akhirnya diurungkanlah niatnya. Jadi Lili sempat tanya, "Loh kenapa Bu? Udah nggak enak, ada cleaning service yang lagi bersihin toilet." "Ya sudah yuk cari lagi aja toilet yang lain." Jalanlah mereka menyusuri lorong. Di pojok lorong itu ada satu toilet, letaknya ada di pojok. Dan di seberang pintu toilet itu ada wastafel dan juga ada cermin besar. Disinilah akhirnya mereka berjalan, dan ibunya Lili pun masuk ke toilet itu. Sementara Lili nunggu di luar. Dia sambil cuci tangan, sambil ngaca di cermin. Dan cermin ini kelihatan kalau kusam. Jadi kelihatan kalau sudah lama sekali nggak dibersihkan. Nah, iseng-iseng Lili sambil ngaca, sambil nunggu ibunya yang ada di toilet, dia sambil bersihkan itu cermin. Ternyata pas waktu dia bersihin cermin ini, di belakang itu ada bayangan perempuan yang lewat. Dan penampilan sosok perempuan ini tua, rambutnya putih acak-acakan, serem lah pokoknya waktu itu. Dia lewat sekelebatan, si Lili ini langsung kaget, dia noleh ke arah toilet, langsung panggil ibunya, Bu, ayo cepetan Bu." Seketika itu juga ibunya keluar. "Kenapa Nduk?" "Ayo Bu, sudah Bu, jangan lama-lama di sini." Singkat cerita, setelah bayi Lili ini diambil, suaminya langsung bawa bayinya menuju ke parkiran mobil bersama ibunya Lili. Nah, waktu itu karena masih ada barang yang tertinggal di kamar, Lili ditemani Mbak Nur ngambil barang-barangnya. Nah, setelah semua dipastikan beres, nggak ada satupun barang yang tertinggal, Lili dan Mbak Nur langsung menuju ke lift. Ketika mereka masuk lift itu, ada 4 orang. Dan mereka turun. Pada saat lift ini turun, tiba-tiba dari arah sebelah kiri, Lili itu dengar ada yang manggil namanya. "Lili, Lili." Nah, dia pun noleh langsung ngomong ke Mbak Nur ini, "Mbak, kenapa kok manggil aku?" "Hah, siapa yang manggil?" "Nggak manggil kok." "Oh ya sudahlah." Begitu mereka turun, langsunglah ke parkiran mobil dan mereka pun langsung kembali ke rumah yang ada di Purwodadi itu. Sesampainya di sebuah tempat, mereka berhenti dulu karena suami Lili ini mau membeli es tebu. Waktu itu cuaca sangat panas sekali, jadi mereka putuskan untuk membeli es tebu di sana. Dan begitu suami Lili ini turun dari mobil, Lili itu merasakan kepalanya pusing banget. Sampai-sampai dia waktu itu nggak bisa nahan dan dia akhirnya tertidur di mobil. Pas waktu tertidur itu, dia mendengar lagi ada suara perempuan. Nah, suara perempuan ini nggak jelas. Waktu di lift, Lili sempat mengingat suara perempuan ini seperti suara perempuan yang berusia sekitar 20 tahunan. Tapi pas waktu Lili ini ada di mobil, dia mendengar lagi ada suara perempuan, tapi suara ini seperti suara ibu-ibu. "Mbak Lili,
Mbak Lili. Dia langsung noleh. Bu, ibu manggil aku. Enggak, siapa yang manggil kamu? Dari situ Lili ini juga bingung. Langsung dia itu merasakan merinding. Aduh, jangan-jangan ini ada yang ngikut. Dia sudah nggak enak dalam batinnya. Akhirnya setelah suaminya naik mobil lagi, mereka pun lanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Dan sekitar jam 5 sore dia istirahat. Dia tiduran karena waktu itu adalah waktu-waktu surup menjelang maghrib. Dia nggak pernah sama sekali tidur menjelang maghrib. Jadi waktu itu karena saking capeknya, dia cuma rebahan di tempat tidur. Dia ingat waktu itu dia belum manaskan air. Akhirnya dia menuju ke dapur. Untuk menuju ke dapur itu ada pintu yang harus dibuka lebih dulu. Jadi pintu dapur dibuka, dia pun langsung menyalakan kompor dan langsung dia manasin air. Setelah manaskan air karena masih ada waktu, dia pun kembali ke kamar untuk rebahan sebentar. Begitu Lili ini rebahan, dia dengar lagi ada yang manggil namanya. Mbak Lili, Mbak Lili, dan suaranya itu jelas banget, keras dari arah ruang tamu. Nah, Lili ini akhirnya langsung menuju ke ruang tamu. Di situ ada suami dan 3 orang anaknya. Mereka lagi mainan. Secara otomatis Lili tanya ke suaminya, "Loh Mas, emangnya ada Endang datang?" Nah, Endang ini adalah adik iparnya Lili. Karena waktu itu Lili dengar suara perempuan ini mirip seperti suaranya Endang, adik iparnya. Jadi secara otomatis Lili langsung tanya ke suaminya, "Loh Mas, Endang datang." "Mana ada Endang? Wong tadi nggak ada siapa-siapa yang datang." "Oh ya sudah, berarti aku cuma dengar-dengar aja." Dia pun balik lagi ke kamar. Dan pada saat Lili ini ada di kamar, dia dengar lagi ada suara yang manggil namanya, "Mbak Lili, Mbak Lili." Tapi suara ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya suara perempuan yang agak muda, yang kali ini suaranya itu seperti ibu-ibu tua. "Mbak Lili, Mbak Lili." Nah, Lili sudah mulai merasa nggak nyaman. Dia langsung bangun dari tempat tidurnya, langsung menuju ke dapur. Begitu dilihat air sudah mendidih, setelah air ini sudah dituangkan ke termos, dia merasa nggak nyaman lagi karena ada yang manggil namanya. "Lili, Lili." Pas waktu Lili noleh, ternyata keluarlah dari dapur bayangan perempuan. Perempuan tua, dia pakai baju panjang dan rambutnya itu acak-acakan. Matanya waktu itu melotot benar-benar ke arah Lili. Lah Lili waktu itu kaget, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma diem. Dan pas waktu ibu tua ini menghampiri Lili dengan mata yang melotot tajam itu, nggak lama kemudian dari arah toilet keluar lagi satu perempuan. Begitu dalam situasi yang seperti ini, Lili sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dia secara otomatis langsung melempar termosnya itu ke arah mereka berdua ini. Ke arah 2 orang perempuan itu. Dan dia sambil teriak, "Bu, ibu, ibu." Dia pun lari langsung menuju ke depan. Nah, ibunya juga bingung. "Kamu kenapa, Toli, kok teriak-teriak?" Suaminya waktu itu juga bingung. "Kenapa, Mah? Kenapa kamu itu, Mah?" Nah, diceritakan oleh Lili bahwa ternyata dia ini diikuti sosok perempuan. Dijelaskan oleh Lili sosok perempuan yang satu itu ibu-ibu tua, wajahnya menyeramkan. Nah, yang satunya lagi ini perempuan usianya sekitar 25 tahunan ke atas. Setelah dijelaskan seperti itu, ibunya Lili cuma bilang, "Wah Lando, ada yang ngikut kamu ini dari rumah sakit." "Walah Bu, jangan nakut-nakutin gitu." "Ya sudah, gini aja." Dia bilang ke suaminya Lili, "Mas, coba kamu ke Mbah." Nah, Lili ini punya nenek. Neneknya itu usianya sekitar 80 tahunan. Dan beliau dikenal orang yang memahami tentang hal-hal semacam ini. Akhirnya Mas Yanto itu, suaminya Lili, langsung berangkat menuju ke rumah neneknya itu. Begitu sampai di sana, beliau mengucapkan salam. "Assalamualaikum, Mbah." "Mbah." Neneknya pun keluar. "Ada apa kamu kesini kok tumben?" "Itu loh Mbah, Lili itu loh diikuti sosok perempuan. Kayaknya dari rumah sakit." Terus si neneknya ini noleh ke arah belakang. "Oh, ya pantas kalau Lili itu takut. Wong, dia mukanya kayak gini, serem banget." "Loh, kok Mbak tahu?" "Ya itu dia di belakangmu." "Loh Mbak, jangan nakut-nakutin gitu." "Ya itu dia di belakangmu." Di sini neneknya ini ngomong seperti itu. Akhirnya neneknya pun mempersilahkan masuk. "Sudah kamu masuk." Dia nggak berani masuk ke sini.
Lah neneknya Lili ini dikenal orang yang paham tentang hal-hal semacam ini. Beliau yang perlu kita ikuti dari beliau ini, Lili bercerita bahwa neneknya ini nggak pernah sama sekali meninggalkan sholat malam. Dan setiap kali dimintain tolong oleh orang tentang hal-hal semacam ini, beliau selalu menyempatkan untuk sholat 2 rakaat lebih dulu, barulah beliau ini mengeluarkan air putih yang sudah didoakan. Nah, persis waktu itu, ketika suami Lili ada di sana, dia cerita bahwa Lili diikuti sosok perempuan, dan waktu itu neneknya bilang ke suaminya ini, "Ya wes, tungguin kene ya Jong, mbah tak sholat dhisik." Jadi neneknya ini sholat 2 rakaat lebih dulu, dan keluar bawa air. Air ini kasihkan ke Lili. Yang separuh diminum, yang separuh lagi kamu basuhkan ke seluruh tubuhnya sambil baca-baca sesuatu yang dia bisa. "Nggih mbah, ya sudah saya pamit dulu mbah. Ya wes sana hati-hati." Pulanglah suaminya Lili ini menuju ke rumah, dan begitu sampai, suaminya langsung ngomong ke Lili, "Ini dek, yang separuh kamu minum, yang separuh kamu basuhkan seluruh tubuh sambil kamu baca sebisamu." Nah, waktu itu setelah Lili ini minum, dia membacakan Al-Fatihah yang dia bisa. Dia baca ayat kursi, dia baca Al-Ikhlas, An-Nas, dan juga Al-Falaq. Setelah membacakan itu, memang dia merasa agak sedikit tenang. Meskipun pada saat itu, Lili juga masih merasa was-was. Dia sesekali noleh ke arah pojokan-pojokan ruangan itu karena dia masih merasa was-was. Setelah Lili ini mulai tenang, sekitar jam 8:30 malam, dia sudah mulai bisa tidur. Nah, dalam tidurnya inilah akhirnya Lili ini mimpi. Dia tiba-tiba berada di rumah sakit itu, yang ada di Pasuruan itu, dan kondisi waktu itu sepi. Tiba-tiba Lili ini berjalan di lorong dan langsung mendekati toilet yang waktu itu dia singgahi. Nah, toilet ini masih sama persis, ada di pojokan lorong, dan di seberang pintu toilet itu ada cermin dan juga wastafel. Tiba-tiba belum sampai ke sana, Lili melihat ada ibu-ibu yang keluar dari toilet itu, dan dalam kondisi yang marah. Nggak lama setelah itu keluarlah satu orang perempuan lagi, usianya sekitar 20 tahunan lebih. Waktu itu Lili kaget, "Loh, ini kan 2 perempuan yang datengin aku." Persis, waktu itu mereka berdua ini saling berdebat. Dalam dialog inilah Lili paham, ternyata mereka itu berdebat tentang sesuatu. Kira-kira mereka itu lagi membahas. Jadi dari sini Lili bisa menyimpulkan perempuan tua ini adalah ibunya. Dan perempuan muda dengan usia 25 tahunan ke atas itu adalah anaknya. Jadi mereka ini memperdebatkan. Anaknya itu menginginkan kandungannya digugurkan. Tapi pada saat itu ibunya nggak terima. Pokoknya ibu nggak mau. Kamu harus melahirkan anak ini. "Ngapain aku melahirkan? Wong suamiku aja nggak mengakui anak ini kok." Jadi muncullah perdebatan itu. Dan waktu itu, mereka berdua ini seperti nggak melihat kehadirannya Lili. Jadi Lili menyaksikan itu seperti sebuah drama atau film. Lili melihat jelas adegan itu, adegan perdebatan antara ibu dan anak ini. Ibunya terus-menerus bilang, "Pokoknya ibu nggak mau, kamu harus tetap melahirkan bayimu ini." Sementara si anaknya terus ngotot, dia pingin menggugurkan kandungannya. "Kalau ibu nggak mau, mendingan saya mati sama anakku." Nah, si perempuan, ketika perempuan ini ngancam seperti itu, dia itu langsung masuk ke toilet, nggak tahu dia dapat pecahan kaca dari mana, urat nadinya ini diiris, nggak sampai di situ perut ini juga ditusuk-tusuk, dan pada akhirnya perempuan ini meninggal di toilet tersebut dengan darah yang bercucuran di mana-mana. Nah, melihat situasi semacam itu, ibunya teriak-teriak histeris, dan pada saat yang bersamaan ibunya itu noleh kanan kiri, dan dia itu melihat ada racun serangga di situ. Langsunglah ibunya ini ngambil racun serangga ini diminum. Pada saat yang bersamaan, gak lama setelah itu, ibunya pun meninggal di situ. Begitu melihat situasi semacam itu, Lili itu kaget, gemeteran semua, ngelihat adegan yang semacam itu. Dia seolah nggak percaya, tapi dia melihat kejadian ini secara nyata. Setelah melihat 2 orang perempuan ini mati di sana, akhirnya Lili pun agak mundur. Ternyata ketika Lili ini mencoba menjauhi, tiba-tiba ibunya ini bangun. Dalam keadaan yang masih berbusa mulutnya, menatap tajam ke arah Lili, dan juga si perempuan ini yang tadi sudah mati dengan kondisi urat nadi yang sudah diiris, dia bangun dengan tatapan mata yang tajam menuju ke arah Lili. Perempuan ini bilang, "Kalau aku sama anakku mati, kamu juga harus mati."
Nah, Lili ini ketakutan, loh, salahku apa, Mbak? Aku nggak salah apa-apa. Pokoknya kamu harus mati. Nah, setelah itu, si perempuan tua ini juga ngomong ke Lili, kamu harus mati. Anakku dan juga cucuku mati, kamu harus mati. Loh, saya nggak salah apa-apa, saya nggak salah apa-apa. Pas waktu Lili ini ketakutan, dia nggak bisa lari. Tiba-tiba muncullah neneknya. Neneknya Lili ini datang langsung nunjuk ke dua orang perempuan ini. Neneknya cuma bilang, kon kabeh ojo ganggu putuku yo. Nek kon terus-terusan ganggu tak obong sampai tadi awu kon. Ayo, wani yo kon. Setelah neneknya Lili ngomong seperti itu ke dua orang perempuan ini, dua orang perempuan ini takut. Kelihatan sekali dari raut wajahnya. Gak lama setelah itu mereka mundur pelan-pelan dan kemudian menghilang. Dari situlah kemudian Lili ini kebangun dari mimpinya. Keringatnya itu bercucuran dan dia ceritakan hal itu ke ibu dan juga suaminya. Diceritakan semua awal mula kejadiannya dan dia ceritakan kejadian yang dia lihat di rumah sakit. Setelah Lili cerita seperti itu, keesokan harinya dia nggak lagi merasakan apa-apa. Badannya sudah mulai membaik dan sosok perempuan ini sudah nggak lagi hadir di dalam mimpinya Lili dan suara-suara itu nggak lagi juga terdengar oleh Lili. Setelah itulah Lili mulai merasa aman tapi pada akhirnya sampai hari ini, Lili ini agak trauma ketika menuju ke rumah sakit. Nah, hal inilah yang tersimpan oleh Lili sampai hari ini. Ketika dia masuk rumah sakit, dia masih ingat-ingat lagi tentang kejadian yang dialami beberapa tahun yang lalu, di tahun 2012 itu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Lili kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lili yang telah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.